selain kalian mendapatkan berbagai macam fasilitas seperti modul ajar, e-book, rekaman Zoom, tryout, kuis, konsultasi Zoom. Nah, kalian di sini juga mendapatkan ekstra bonus berupa file kumpulan soal-soal asli UMPTKIN tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini ada berbagai macam file soal-soal UMPTKIN asli dari tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 juga ada. Jadi, jangan ragu lagi buat daftar di bimbel kita, karena pasti kami bimbing sampai kami bimbing lolos UMPTKIN 2025 dengan berbagai macam fasilitas yang lengkap dan juga banyak bonusnya. Oke? Halo Sobat UMPTKIN 2025, kembali lagi di channel Info PTKIN. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini, Panitia Info PTKIN bakal ngejelaskan bagaimana nih caranya atau tutorial simulasi tes SSE UMPTKIN 2025 beserta kita bakal bahas semua soal-soalnya ya. Nah, yang pertama adik-adik klik atau buka laman di Chrome, ketik websitenya yaitu https://sse.ptkn.ij.id. Klik. Nah, di sini bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah halaman untuk masuk ke website simulasinya. Nah, di sini ada keterangan ya adik-adik. Silakan login menggunakan nomor ujian dan tanggal lahir apa saja untuk keperluan simulasi. Nah, jadi adik-adik masukkan di sini nomor ujian dan tanggal lahir asal-asalan saja, tidak perlu masukkan tanggal lahir adik-adik atau nomor ujian adik-adik yang di kartu UMPTN itu tidak perlu, masukin asal-asal saja ya. Misal kakak masukin nomornya, terus tanggal lahirnya ini. Nah, contoh ya, asal-asalan saja. Setelah itu, adik-adik bisa klik login. Klik login. Nah, jadi seperti ini ya tampilan simulasi tes SSE UMPTKIN 2025. Nah, di sini bagian sebelah kiri ada bacaan logo UMPTKIN beserta bacaan simulasi. Nah, di sini ada bacaan lokasinya dan di sini ada keterangan lokasinya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Nah, di simulasi ini terdiri dari 10 contoh soal. Dan di sini adik-adik bisa melakukan perbesar halaman soalnya. Kalau misalkan soalnya terlalu kecil atau memperkecil tulisannya kalau misalkan tulisannya terlalu besar. Dan di sini juga ada tombol atau menu selanjutnya jika adik-adik ingin lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada durasi waktu ya, durasi waktu atau bisa dibilang stopwatch ya, itu mundur eh, lebih kurang selama 10 menit untuk adik-adik mengerjakan simulasi uji coba atau simulasi UMPTKIN. Nah, mari kita coba eh, kita memperbesar bagaimana. Nah, ini kelihatan ya dengan jelas. Nah, kalau kita perbesar bakalan lebih besar ya tulisan soalnya. Atau kita juga bisa nih adik-adik perkecil nih. Nah, kecil. Tergantung adik-adik lebih nyamannya dengan tulisan yang kecil ataupun tulisan yang besar. Nah, kakak hapus dulu ya coretan-coretan itu. Nah, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama nih adik-adik. Nah, soal yang pertama itu katanya 5 orang siswa akan mengikuti kegiatan pramuka. Nah, mereka adalah Budi, Arif, Sinta, Lala, dan Denny. Jika jarak rumah Sinta ke tempat jika jarak rumah Sinta ke tempat kegiatan tidak sejauh rumah Lala ke tempat kegiatan,
Nah, sementara jarak rumah Arif tidak sedekat jarak rumah Denny ke tempat kegiatan. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah ini nih soal tentang penalaran analitis ya adik-adik. Nah, trik atau cara ngejawabnya adalah adik-adik bisa menggunakan prinsip garis ya. Maksudnya gimana Kak? Nah, contohnya begini, kita pasangkan dulu garis sini. Nah, di sini kita misalkan rumah. Nah, ini rumah, maksudnya rumah mereka ya. Kita ilustrasikan. Dan ini tempat kegiatan pramuka. Nah, di sini rumah dan di sini tempat kegiatan pramuka. Disingkat ya. Nah, tempat kegiatan pramuka. Di sini ada keterangan nih. Jika jarak rumah Sinta ke tempat kegiatan tidak sejauh jarak rumah Lala, nah artinya kalau tidak sejauh, artinya rumah Sinta itu lebih dekat ke tempat kegiatan ketimbang rumah Lala. Jadi yang paling jauh berarti rumah Lala disingkat L, terus lanjut ke Sinta. Nah, terus sementara jarak rumah Arif tidak sedekat jarak rumah Denny ke tempat kegiatan. Nah, jadi kalau katanya tidak sedekat, rumah Arif katanya tidak sedekat jarak rumah Denny, berarti rumah Denny itu lebih dekat ketimbang dari rumah Arif. Berarti di sini rumah Arif, Arif, dan rumah Denny. Nah, adik-adik bisa menggunakan trik atau cara jawab seperti ini jika pertanyaannya tentang simulasi tentang soal-soal analitis seperti nilainya lebih besar, lebih cepat, ataupun lebih dekat, lebih jauh. Nah, kalau soal-soalnya begitu, adik-adik bisa menggunakan trik garis ya. Nah, di sini ada keterangan nih, di sini ada pertanyaan katanya siapa yang jarak rumahnya ke tempat kegiatan yang paling dekat. Nah, kira-kira siapa ya yang paling dekat? Nah, dapat kita simpulkan atau kita lihat dari garis ini, yang paling dekat ke tempat kegiatan pramuka itu siapa? D, berarti Denny ya, Denny. Nah, langsung ketebak kan jawabannya siapa? Denny, berarti otomatis jawabannya adalah C. Nah, di soal ini kan keterangannya ada 5 orang ya, ada Buni, Budi, Arif, Sinta, dan Denny itu ada 5 orang. Tetapi di soal ceritanya atau di soal narasinya, cuman menjelaskan tentang 4 orang ini aja gitu. Sedangkan sedangkan si Budi itu sedangkan si Budi kita tidak tahu nih posisi rumahnya apakah lebih dekat, lebih jauh atau di tengah-tengah. Nah, kita nggak tahu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bagaimana jarak rumah Budi gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik jawab Budi itu sudah pasti salah ya, karena di soal cerita itu tidak dijelaskan tentang rumah Budi gitu. Dan adik-adik jangan sampai mensangkut pautkan gitu dengan misal-misal gitu atau coba-coba gitu ya. Mungkin rumah Budi di mungkin rumah Budi sebagai tempat kegiatan pramukanya. Nah, itu nggak boleh adik-adik kalau misalkan adik menggunakan misal-misalan gitu atau perumpamaan. Kita harus dijelaskan di soal cerita dan jika adik-adik sudah memahami isi alur ceritanya, nah baru bisa disimpulkan. Tapi adik-adik tidak bisa menggunakan menganalogikan atau mencocokkan kira-kira rumah Budi di mana itu nggak perlu karena di soal tidak dikasih tahu di mana rumah Budi jadi tidak perlu kita cari tahu otomatis jawaban yang tepat adalah rumah Denny yang rumahnya yang paling dekat. Nah kalau ditanya rumahnya yang paling jauh siapa nih? Nah rumah yang paling jauh nih L, siapa nih L? Lala, berarti yang rumah yang paling jauh Lala. Kalau tanya misalkan urutan yang paling terdekat ya berarti Denny, yang paling terdekat, terus yang kedua Arif, yang ketiga Sinta, dan yang terakhir Lala. Sedangkan untuk Budi tidak diketahui di soal cerita. Oke, sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebentar, kakak hapus dulu ya soal garis-garis ya.
Nah, jika adik-adik sudah selesai menjawab soal nomor satu, adik-adik bisa lanjut ke soal nomor dua. Dan jangan lupa diklik terlebih dahulu jawaban C. Nah, diklik. Nah, nanti otomatis akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, tapi adik-adik, kalau misalkan adik-adik soal nomor satu misalkan masih ragu, adik-adik bisa nih membatalkan jawabannya. Nah, bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Atau mau langsung ke soal nomor 3, 4, 5, 6, 7, ataupun langsung ke nomor 9 yang lebih mudah, cari soal yang lebih mudah dulu, baru soal yang sulit itu juga boleh ya. Nah, tapi karena di sini kakak bahas soal dari nomor satu sampai soal terakhir. Nah, karena itu soal nomor satu udah terjawab tadi jawabannya C, maka otomatis kakak lanjutkan ke soal nomor 2. Oke guys, sekarang kita masuk lagi ke soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 itu pertanyaannya, semua pemenang lomba adalah peserta yang tepat waktu. Tidak ada peserta yang tepat waktu yang tidak serius. Nah, pertanyaannya, jika Budi adalah pemenang lomba, apa yang bisa kita simpulkan tentang sifatnya? Nah, kita bisa menggunakan konsep jika P maka Q, jika Q maka R misalkan. Nah, nih, semua pemenang lomba kita analogikan P gitu ya. P. Nah, adalah peserta tepat waktu. Nah, Q. Nah, berarti jika P maka Q. Terus katanya tidak ada peserta yang tepat waktu. Nah, berarti negasi ya. Kalau tidak ada berarti negasi. Berarti negasi Q, maka eh, tepat tidak serius. Yang tidak serius berarti misalkan serius itu R, berarti negasi R. Nah, jadi katanya itu tidak ada peserta yang tepat waktu yang tidak serius berarti tidak Q, maka tidak R. Berarti bisa kita simpulkan juga kalau misalkan Q, nah itu R. Nah, ini bisa jika Q maka R berarti eh, jika jika peserta tepat waktu artinya mereka serius gitu. Nih, yang Q jika peserta tepat waktu nah artinya mereka serius gitu. Nah, di soal jika Budi adalah pemenang lomba, apa yang bisa kita simpulkan tentang sifatnya? Nah, katanya pemenang lomba. Nah, pemenang lomba itu P. Jika P katanya maka Q. Nah, jika P maka Q otomatis Budi. Jika pemenang lomba, jika P maka Q. Nah, dijelaskan di soal katanya si Budi ini pemenang lomba nih, pemenang lomba. Nah, kalau pemenang lomba maka Q. Nah, ada lagi nih kuncinya ada di kalimat atau premis kedua, yaitu tidak ada peserta yang tidak serius gitu. Berarti otomatis peserta yang tepat waktu maka atau artinya dia serius. Nah, karena si Budi menang lomba, artinya si Budi mengerjakan si Budi menang lomba karena serius. C. Jawabannya ya, C. Otis jawaban benar adalah C. Jika Budi pemenang lomba, maka Budi serius karena sudah dijelaskan eh, jika peserta tepat waktu, maka mereka serius gitu. Q maka R. Nah, jika P maka Q. Dan jika Q maka R. Jika Q maka R. Nah, otomatis ini tanya, kalau P, jika P katanya maka R. Jadi dapat dipastikan jika Budi pemenang lomba, Budi serius. Jawabannya C. Kalau misalkan adik-adik ada yang kurang jelas dengan pertanyaannya, adik atau dengan penjelasan jawaban bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita hapus dulu coretannya ya. Lanjut ke soal nomor 3.
Nah, adik-adik, nah soal ini tentang literasi membaca ya, terkhususnya di pelajaran bahasa Indonesia tentang isi dari grafik atau tabel gitu ya di soal bahasa Indonesia. Nah, di sini soalnya tentang grafik gitu. Kita diminta untuk membaca apa isi dari grafik gitu. Nah, oke. Kalau misalkan ada soal di literasi membaca, adik-adik itu usahakan eh, terlebih dahulu gitu ya, baca soalnya gitu. Apa yang diminta di soal dan adik-adik baca panjang-panjang, baca teksnya atau baca lihat grafiknya, tapi pertanyaan itu yang ditanyakan itu cuman sebagian aja gitu, nggak semuanya. Kita langsung ke soalnya. Katanya, berdasarkan gambar tersebut, perbandingan luas panen dan produksi gabah kering giling di Indonesia tahun 2022 yang terbesar terjadi pada. Nah, asalnya dia nanya tentang perbandingan luas panen dan luas produksi gabah kering giling yang terbesar. Nah, kita bisa lihat ya di grafik ini. Nah, yang garis hijau ini merupakan produksinya dan produksi dan yang kuning itu luas panennya gitu. Nah, kalau adik-adik lihat dari isi grafiknya, ini tuh se sebanding ya. Kalau misalkan produksinya naik, nah naik produksinya naik, nah otomatis luas panennya juga meningkat gitu atau bertambah. Nah, otomatis kita cari nih di soal katanya yang terbesar. Nah, kita lihat di garis mana nih yang paling besar atau mana yang paling tinggi garisnya. Nah, kalau adik-adik perhatikan udah jelas ya yang paling tinggi itu ada di bagian sini. Di bagian sini ya. Nah, di bagian sini. Nah, di bagian situ yang paling terjadi kenaikan gitu, yang paling naik artinya yang paling besar lah gitu ya. Nah, kita adik-adik kita lihat nih kira-kira mana di bulan berapa yang terjadi luas panen dan produksi gabah yang paling besar gitu di tahun 2022. Nah, ada ini kan kalau nggak Maret, April nih. Nah, untuk mastilnya adik-adik kita coba dulu satu-satu misalkan produksi pada bulan Maret itu 9,54 dikurang 1,76. Nah, itu sama dengan eh berapa adik? Silakan dihitung kalkulator. Hasilnya kalau tidak salah 7,78. 7,78. Terus kalau yang April itu 7,34 dikurang 1,42. Nah, dikurang nanti kalau nggak salah jawabannya itu hasilnya itu 6,32. Nah, kelihatan jadi yang paling besar atau yang paling naik atau yang paling tinggi grafiknya itu ada di bulan Maret. Nah, otomatis jawabannya adalah B, bulan Maret. Kalau misalkan adik-adik ragu gitu, misalkan dengan dua bulan gitu atau pilihan jawabannya di bulan apa, nah adik-adik bisa pastikan cek satu persatu gitu ya, cek satu persatu mana yang paling mendekati gitu. Tapi jangan dicek satu persatu dari bulan Januari sampai Desember, jangan ya dek, karena itu sangat memakan waktu karena jumlah soal UMPTN itu banyak, satu soal 1 menit. Jadi pastikan adik-adik harus tahu trik atau cara ngerjainnya dengan cepat gitu. Misalkan dengan cara melihat mana grafik atau garis yang paling tinggi, yang paling banyak gitu berubahnya. Yaitu di bulan Maret atau April. Nah, untuk mastiin adik-adik bisa cek mana yang lebih besar, apakah Maret ataupun April. Oke? Berarti udah terjawab ya. Maka jawabannya
perbandingan luas panen dan produksi yang terbesar itu terjadi di bulan Maret tahun 2022. Jawabannya B ya. Jadi adik-adik jangan sampai adik-adik kehabisan waktu gara-gara menghitung kenaikan grafiknya per 1 bulan gitu. Jangan, tapi langsung lihat mana incar atau mana yang paling tinggi atau yang paling eh, naiknya signifikan dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Kalau di sini kan terlihat dengan jelas kan antara bulan Maret atau April. Tapi kalau misalkan adik-adik bingung, bingung mana yang paling tinggi jaraknya itu, nah adik-adik bisa hitung pakai hitung manual gitu, mana yang paling besar. Nah, ketahui bahwa bulan April itu 6,32 dan bulan Maret itu 7,78. Dapat dipastikan jawaban yang benar adalah di bulan Maret. Jawabannya B, bulan Maret tahun 2022. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Sebentar kakak hapus dulu coretan-coretannya. Ya, jangan lupa jawab. Jawabannya tadi B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Oh, ternyata soal nomor 4 masih soal tentang grafik tadi ya, adik. Adik-adik masih ke soal bahasa Indonesia. Oke. Katanya, di pertanyaan, katanya berdasarkan gambar di atas, luas panen dan produksi gabah kering giling di Indonesia tahun 2025 yang mengalami penurunan. Oh, tadi di soal yang sebelumnya, di soal nomor 3 itu katanya yang besar ya, yang besar atau artinya yang naik gitu. Nah, tadi di soal di nomor 3 tadi atau di nomor sebelumnya, di soal nomor yang sebelumnya tadi, soal nomor 3. Nah, tadi dia nanya tentang yang terbesar atau yang paling naik gitu grafiknya. Nah, kalau di soal nomor 4 dia nanyanya yang mengalami penurunan gitu. Artinya grafiknya turun gitu. Nah, di bulan berapa aja yang grafiknya turun gitu. Biasanya di misalnya di suatu teks atau grafik, tabel, bagan, nah itu biasanya untuk beberapa soal gitu. Misalkan satu grafik terus ada teksnya atau bacaannya, nah itu biasanya untuk 3 soal sampai 5 soal, biasanya begitu ya adik-adik. Nah, kita lanjut untuk mengerjakan soal 4 ini. Gimana cara ngerjainnya? Nah, adik-adik bisa langsung lihat di grafik katanya yang mengalami penurunan. Nah, adik-adik lihat aja nih sendiri. Kira-kira di bulan berapa ya yang mengalami penurunan gitu. Di bulan Januari, Februari ini naik ya, otomatis Januari, Februari enggak. Nah, di bulan Februari sampai ke Maret, nah ini naik lagi nih. Naik, berarti bukan itu ya. Nah, di bulan Maret sampai April nih, turun nih. Maret, April. Otomatis kita tandain Maret, April. Nah, itu turun ya, turun. Terus turun turun lagi nih. April sampai Mei. Oh, berarti Maret sampai Mei turun. Nah, berarti bulan Maret sampai Mei itu turun. Maret, Mei. Terus kita cek lagi yang mana yang turun lagi nih. Nah, kalau dari Mei ke Juni itu naik ya adik-adik walaupun naiknya sedikit. Juni ke Juli juga naik walaupun sedikit. Nah, ini turun lagi nih. Dari bulan Juli ke Agustus nih. Juli ke Agustus turun sedikit ya. Tulis Juli ke Agustus. Nah, terus kita cek lagi mana yang turun. Agustus ke September naik atau turun adik-adik? Naik ya, naik walaupun sedikit nih. Berarti bukan Agustus September. Nah, cek lagi nih. September ke Oktober naik atau turun? Nah, turun tuh September ke Oktober. Nah, turun September ke Oktober. Terus dari Oktober ke November turun lagi nggak? Turun lagi ya, turun lagi nih. Terus dari November ke Desember turun lagi nggak? Turun lagi ya. Nah, otomatis berarti dari bulan hmm, September sampai Desember itu turun ya. Nih, kita tandai yang mana aja yang turun gitu. Nanti
kalau nanti saat mengerjakan tes UMPTKIN di tanggal 10 sampai 18 Juni, nah adik-adik tuh nanti bakalan disediakan atau dikasih kertas buram atau kertas coretan sama pengawas ujian. Nah, adik-adik bisa menggunakan kertas itu sebagai alat bantu untuk mengerjakan soal-soal ya. Nah, bisa adik-adik nanti gunakan kertas coretannya buat menandai, eh, buat membantu kalian menjawab soal. Nah, berdasarkan pilihan jawaban ini kita sesuaikan nih yang mengalami penurunan berdasarkan tadi yang sudah kita cek ya dari hasil grafik. Nah, opsi A, luas panen pada bulan Mei tahun 2022 sampai sampai bulan Agustus. Nah, katanya luas panen dari adik luas panen. Nah, luas panen yang di opsi B itu produksi padi. Nah, kalau yang dilihat di luas panen ataupun produksi itu sama ya, grafiknya nggak berbeda, sama-sama. Kalau produksinya naik, ya luas panen juga naik gitu. Eh, Kalau sama grafiknya sama, naik turun, otomatis mau luas panen maupun produksi itu tidak masalah ya. Nah, katanya yang turun itu di opsi A itu bulan Mei sampai Agustus. Nah, bulan Mei, nah di sini nggak ada ya. Yang adanya Maret sampai Mei, Mei sampai Agustus itu nggak ada. Yang adanya Juli sampai Agustus. Otomatis opsi A salah. Nah, kita menggunakan teori eliminasi adik-adik. Otomatis opsi A itu salah. Opsi B katanya, pada bulan September sampai Desember. Nah, nih, ada nih dari September sampai Desember. Nah, bisa jadi jawabannya adalah B. Nah, adik-adik, tapi kalau misalkan adik-adik masih ada waktu gitu ya, adik-adik kayaknya adik-adik bisa pastiin lagi opsi C dan opsi D, siapa tahu ada yang lebih tepat gitu. Kalau di kalau misalkan udah nemu pilihan jawaban yang ternyata ada yang tepat yaitu B, nah adik-adik bisa lanjut aja ke soal berikutnya. Tapi kalau misalkan adik-adik masih ada waktu buat mastiin apakah benar-benar fix B jawabannya, adik-adik bisa nih cek lagi, pastiin lagi apakah opsi C itu salah atau benar gitu. Atau jangan-jangan ada dua gitu pilihan jawabannya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kita coba aja dulu. Katanya bulan Mei sampai bulan Agustus. Mei. Nah, ini enggak ya. Ini sama kayak opsi A. Yang A nanyain luas panen. Yang C itu hanya produksi padi. Sedangkan kita tahu di grafik, baik itu luas panen ataupun produksi itu sama naik turunnya ya. Otomatis opsi A dan C sama juga salah. Kita lihat ke opsi yang terakhir, opsi D. Nah, ini opsi D. Opsi D. Opsi D katanya kakak hapus dulu ya. Soalnya supaya kalian gak bingung gitu. Nah, opsi D pertanyaannya produksi padi pada bulan Maret tahun yang katanya Maret sampai September. Nah, kalau Maret tadi kan katanya sampai Mei bukan sampai September ya. Otomatis jawabannya itu bukan D. D salah. Nah, dengan demikian kalau tadi jawaban A salah, jawaban C salah, dan D salah, dapat dipastikan jawaban yang pasti benar adalah B. Jadi benar ya, otomatis jawabannya adalah B. Dan dari awal memang ternyata emang dipastikan jawaban B itu benar ya. Nah, kalau udah benar adik-adik silakan klik jawabannya B. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Sebentar kakak hapus dulu coretannya. Kakak hapus dulu ya coretan-coretannya supaya bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, proses lagi dihapus sebentar. Kira-kira soal berikutnya, soal nomor 5 soal apa ya yang bakal keluar? Kita klik ke soal nomor yang kelima. Oh, ternyata soal nomor 5 ini tentang literasi lagi ya. Literasi membaca masih di pelajaran bahasa Indonesia juga ternyata, teman-teman. Oke, kita baca soalnya. Oh iya, kalau misalkan literasi bahasa Indonesia ataupun di literasi, pastikan adik-adik baca terlebih dahulu pertanyaan di soal ya. Nah, adik-adik baca dulu pertanyaannya, baru baca teksnya. Soalnya
Jangan sampai adik-adik udah baca nih semuanya. Kalau tahu yang ditanyain itu cuma di sebagian paragraf aja. Jangan sampai kalian kehabisan waktu karena kalian ada limit mengerjakan soalnya satu soal 1 menitan. Jadi kalian baca dulu pertanyaannya, baru cari jawabannya di teks. Oke? Yang di soal yang ditanyain apa nih, teman-teman? Katanya berikut ini adalah pernyataan yang tepat berdasarkan narasi di atas adalah. Nah, kalau dia nanya pernyataan yang tepat dengan yang isi teks ini, nah, adik-adik harus menggunakan trik atau strategi eliminasi. Nah, kita sesuaikan satu persatu pernyataan atau pilihan jawaban tersedia dari opsi A sampai D eh, ke soal soal ke setiap soal atau ke seluruh ke teksnya gitu. Mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai atau tidak jelaskan di narasi. Opsi A. Pengembangan etnoagrikultur pada masyarakat Kampung Carendiau dilakukan berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat. Nah, ketua adat sini ada kunci. Adik-adik silahkan cek di teks. Adik-adik harus cepat membacanya. Ada nggak tentang kata-kata yang ketua adat gitu yang bahas tentang ketua adat. Adik-adik silakan cek dari kalimat 1, 2, 3. Apakah ada kata-kata ketua adat? Kalau misalkan tidak ada, berarti kita eliminasi opsi A. Bisa jadi salah ya. Opsi B. Nah, kolonial Belanda nih katanya. Kira-kira ada nggak tentang Belanda-Belanda nih? Nah, ada nih Belanda. Otomatis opsi B bisa jadi benar ya. Bisa jadi, belum pasti benar. Yang C, pemerintah kolonial Belanda sering merampas padi dari kalangan petani sehingga masyarakat kampung Carendeo. Nah, kata-katanya di sini kolonial Belanda lagi ya, kolonial Belanda merampas padi. Nah, kolonial Belanda tadi juga ada ya, tadi tentang di teks Belanda. Nah, bisa jadi opsi C juga benar. Dan D, pengambilan keputusan dalam pengelolaan pertanian tradisional di kampung Carendeo dilakukan melalui mufakat bersama tokoh adat. Nah, tokoh adat lagi nih. Kali di teks kalau adik-adik cermati dari kelompok pertama sampai terakhir itu nggak ada kata-kata atau yang mengandung makna tokoh adat. Otomatis opsi D itu salah. Nah, adik-adik bisa baca sendiri ya. Dari kalimat pertama sampai terakhir itu nggak ada topik yang membahas tentang tokoh adat, tapi musyawarah mufakat oleh mufakat oleh masyarakat Cerendeau. Nah, itu ada. Tapi kalau ngebahas tentang oleh tokoh adat itu nggak ada. Jadi antara B atau C jawaban yang benar. Nah, kalau misalkan jawaban B sama C benar mendekati, nah kita cari di teks tentang penjajah Belanda. Nah, kalau misalkan adik-adik bingung di sini, adik-adik boleh nih baca dari paragraf pertama atau dari kalimat pertama supaya jelas gitu tentang uh, Belanda ini. Katanya, sejak tahun 1924, masyarakat Kampung Cirendau, Kota Cimahi, Jawa Barat, memutuskan untuk mengganti bahan pangan dari beras menjadi singkong. Keputusan tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan. Nah, beberapa pertimbangan yang tidak ada menyebutkan ketua adat. Otomatis jawaban A sampai D itu salah. Yang pertama, alasannya itu karena topografi mereka tinggal di wilayah pegunungan dengan sumber air yang terbatas sehingga tidak cocok untuk pengembangan bahan persawahan. Ini pertama, persawahan. Terus yang kedua, nah keinginan mereka untuk memiliki ketersediaan bahan pangan memadai. Kedua, keinginan mereka untuk memiliki ketersediaan bahan pangan yang memadai agar agar tetap sehat dan kuat sehingga dapat melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Nah, nih ketemu nih di alasan kedua dapat nih ketemu jawabannya B. Salah satu motif pengembangan etnoagrikultur pada masyarakat Kampung Carendau adalah untuk perlawanan terhadap kolonial Belanda. Nah, di sini ada nih kata-katanya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda nih, perlawanan terhadap penjajah Belanda. Nah, ketemu ya yang paling sesuai itu jawabannya itu B. Otomatis jawabannya itu adalah B ya, B. Karena sangat sesuai dengan pernyataan yang ada di teks. Kenapa bukan opsi C, Kak? Karena di sini kalau adik-adik cermati lagi teksnya nggak ada tentang kolonial Belanda yang merampas, nggak ada di sini. Adik-adik baca aja nih dari kalimat pertama sampai habis gitu ya, nggak ada tentang pemerintah atau pemerintah kolonial Belanda itu nggak ada ngebahas tentang
ngerampas padi, tapi masyarakat Cirendeu ini eh, mengganti bahan pangan dari beras menjadi singkong, itu disebutnya itu di Belanjaban itu etno agrikultur ya. Nah, etno agrikultur itu karena apa ya? Karena yang pertama karena keadaan keadaan topografi mereka dan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Nah, otomatis jawaban yang paling tepat adalah jawaban opsi B. Oke, jawaban opsi B otomatis jawaban A, C, dan D salah. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kira-kira soal apa yang bakal keluar? Sebelum itu kakak hapus dulu ya coretannya. Oh ya guys, di sini aku mau memperlihatkan peserta bimbingan belajar kita di PTKN Info. Nah, dari bisa sendiri, para peserta UM PTKN yang telah berjuang buat menghadapi UM PTKIN. Di sini mereka sangat aktif dalam mengerjakan salah satu program tryout kita. Oh iya guys, di bimbel kita membahas segala materi yang akan diujikan di UM PTKN 2025. Mulai dari materi bahasa Arab, fikih, pengenalan matematika, sejarah Islam, bahasa Indonesia, peran gambar, bahasa Inggris, penerapan kuantitatif hingga Quran hadis. Nah, di sini adik-adik bisa lihat sendiri berbagai macam fasilitas seperti modul ajar. Nah, adik bisa lihat sendiri di sini modul ajarnya ya. Nah, di sini lengkap banget berbagai macam materi bisa kalian pelajari buat menaklukkan soal-soal UMPTKIN. Selain itu, jika kalian tidak bisa hadir, kalian juga bisa menonton rekaman Zoom-nya. Nah, di sini kalian bisa nonton berbagai macam rekaman kelas, live kelas melalui Zoom di beberapa pertemuan sampai Juni pelaksanaan UMPTKN dimulai. Bimbel kita terdiri dari berbagai macam mentor guys, dari berbagai kampus PTKIN top. Misalkan ada yang dari UIN Senandung Jati, bahkan ada yang dari kampus umum, PTN umum seperti Universitas Hasanuddin, ada yang dari Universitas Airlangga, dari UINHAS Jember, dan salah satu dari kampus UIN top yaitu UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Ampel, ada dari universitas umum seperti Universitas Siliwangi, ada yang dari UIN Said Tulungagung, dan bahkan ada yang dari UIN Sunan Kalijaga hingga UIN Has Jember. Jadi jangan ragu lagi buat kalian yang mau mengikuti bimbel kita ini, segera daftar karena kalian bakal dibimbing oleh mentor kita yang keren dan kece-kece yang mahir di bidangnya masing-masing dan siap membimbing kalian belajar untuk mempersiapkan UMPTK 2025. Di sini ada beberapa bukti dokumentasi bersama siswa bimbel UMPTKIN yang sedang memegang kartu ujian UMPTKIN. Nah, di sini salah satu beberapa banyaknya peserta bimbel kita yang mengikuti UMPTKIN 2025 bisa dilihat sendiri. Di sini ada banyak sekali puluhan peserta hingga ratusan yang kami bimbing siap buat lolos UMPTKIN dan ini hanya sebagian kecilnya saja. Masih ada banyak yang lainnya. Jadi buat kamu yang mengikuti bimbel kita, segera hubungi WA kami di 089807844433. Ini ada beberapa testimoni siswa bimbel kita ya. Nah, ada yang lulus di UIN Sumatera Utara Medan, jurusan Ekonomi Islam. Testimoninya, Alhamdulillah Kak, saya lulus pilihan 1. Terima kasih ya Kak atas bantuan dan bimbingannya dalam menghadapi UMPTK ini. Sehat selalu ya Kak. Kemudian ada juga yang lulus di UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus di UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, ada yang lulus di UIN Salatiga, ada yang lulus di UIN Maulana Khalil Ibrahim Malang, ada yang lulus di UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Wali Songo Semarang, dan juga di UIN Raden Fatah Palembang. Dan masih banyak lagi testimoni-testimoni yang bisa kita berikan. Jadi tunggu apa lagi? Seakan adik-adik pejuang UMPTKIN persiapkan belajar kalian dari sekarang karena UMPTKIN makin dekat. Jadi kalian harus ekstra belajar dari sekarang untuk bersaing di saingan kalian di UMPTKIN 2025. Silahkan langsung ikuti bimbel kita, langsung hubungi tim panitia PTKIN Info di WA admin 089807844433. Oke, ditunggu.